Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhwan Asrori Kuba. Saya adalah siswa dari SMK Berantas Karangkates dan memilih jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, jadi langsung saja di sini saya membuat sebuah duplikasi website menggunakan framework Odoo dan database-nya itu pakai PostgreSQL. Nah, jadi di sini di website ini adalah di sini itu kita membuat sistem manajemen magang siswa, di mana ini memiliki 3 role. Yang pertama itu ada admin, yang kedua itu ada guru, dan yang ketiga ada siswa. Nah, di bagian admin ini ada menu dashboard yang menampilkan total siswa, studi partner, siswa magang, dan juga logbook hari ini. Nah, di sini magang terbaru ini diambil dari yang paling terbaru atau riwayat siswa itu magangnya bagaimana. Ini contohnya Fajar, ini ingin masuk PT Teknologi Nusantara, tapi ini dibatalkan atau tidak diperbolehkan oleh guru pembimbingnya. Nah, untuk si Ahmad Rizky Ramadan ini magang di PT Teknologi Nusantara dan di sini sedang aktif, artinya dia sedang magang di PT Teknologi Nusantara. Untuk Dudi aktif ini adalah Dudi yang sedang aktif dan menampung siswa. Di sini ada Dudi aktif juga, tapi masih belum ada siswa yang magang di tempat tersebut. Nah, ini tadi ada Ahmad Rizky Ramadan yang sedang aktif. Nah, jadi di sini ada 1 siswa yang ada di tempat PT Teknologi Nusantara. Untuk logbook terbaru ini masih belum ada karena siswanya ini belum membuat jurnal harian. Nah, untuk di bagian siswa atau manajemen siswa ini ada total siswa, siswa yang sedang magang, siswa yang selesai magang, dan siswa yang belum ada pembimbingnya. Nah, di sini adalah data siswanya. Kita bisa menambahkan siswa melalui tombol ini dan memasukkan data-datanya melalui kolom-kolom ini. Saya contohkan untuk pembuatannya. Nama lengkap 11 jurusan RPL aktif, tapi ada kita mahasiswa. Oke, data siswa berhasil ditambahkan. Nah, ini di sini total siswa yang tadinya hanya 2 menjadi 3. Nah, di sini juga ada siswa yang belum ada pembimbing. Nah, tadi di sini saya belum mengasih pembimbing di siswa baru yang telah saya buat. Jadi bisa kita edit di sini. Nah, kita kasih guru pembimbingnya. Nah, oke. Data siswa berhasil diperbarui. Nah, yang tadinya belum ada pembimbingnya itu ada 1 siswa, sekarang jadi 0. Oke, lanjut untuk di bagian manajemen guru. Di sini menampilkan total guru yang aktif, total siswa, bimbingan, dan rata-rata siswa. Di sini
ada data guru dan kita bisa menambahkan guru di sini. Ini sama seperti yang siswa tadi, bisa menambahkan dan juga bisa menghapus guru. Ini ada kontak, berisi email dan juga nomor guru ini. Dan siswa ini adalah siswa bimbingannya, ada berapa siswa saja yang dibimbing oleh guru tersebut. Lanjut untuk di bagian manajemen studi, ini menampilkan total studi yang aktif, studi yang tidak aktif, dan total siswa yang sedang magang. Di sini ada daftar studi, kita juga bisa menambahkan juga. Ini juga sama seperti menambahkan siswa dan guru, sama saja. Dan di sini ini menampilkan daftar studi yang ada. Di sini ada dua. Yang pertama CV Digital Kreativa dan juga PT Teknologi Nusantara. Dan untuk CV Digital Kreativa ini siswa magangnya adalah 0, dan PT Teknologi Nusantara siswa yang sedang magang ada 1. Lanjut untuk di bagian manajemen magang. Di sini menampilkan total magang yang telah dibuat atau penempatan siswa, itu historinya itu seperti apa, dan untuk magangnya yang sedang aktif itu ada berapa, yang selesai magang ada berapa, dan juga magangnya yang dibatalkan itu totalnya itu ada berapa. Nah, contoh di sini data magang siswa yang bernama Fajar memilih untuk pergi ke studi PT Teknologi Nusantara, dan di sini itu dibatalkan atau ditolak untuk pergi ke PT Teknologi Nusantara, dan di CV Digital Kreativa juga ditolak atau dibatalkan. Nah, untuk Ahmad Rizky Ramadan ini mengapply di PT Teknologi Nusantara. Nah, yang paling lama ini dia sudah selesai melakukan magang, dan di sini dia sedang magang lagi di tempat yang sama. Nah, dan statusnya sampai sekarang ini masih aktif di tempat magang tersebut. Nah, kita juga bisa menambahkan siswa yang ingin magang di mana. Lalu untuk pengguna atau user, kita bisa memanajemen user. Nah, jadi kita bisa menambahkan, mengedit dan menghapus user. Lalu untuk activity log, ini adalah catatan aktivitas yang telah dilakukan oleh admin. Nah, di sini ada total 3. Yang pertama adalah Fajar telah assign ke data siswa magang. Nah, dan Kartika ini telah assign ke guru pembimbing. Dan Afwan ini assign data siswa magang. Jadi dia sedang ada di siswa, manajemen siswa ini. Oke, dan di sini kita juga bisa menghapus log ini. Nah, activity timeline-nya menjadi kosong. Dan untuk di pengaturan, kita bisa mengedit nama sekolah, alamat, telepon, email, website, dan kepala sekolah, dan banyak lainnya. Kita juga bisa mengedit logo sekolah kita. Contoh, saya ambil random saja. Nah, seperti ini, SMK Berantas.
Nah, ini SMK Berantas ini yang akan ditampilkan di atas sini dan di bawah sini. Jadi kalau kita rubah ini, jadi yang atas dan yang bawah ini juga ikut berubah. Nah, lalu kita simpan. Nah, pengaturan sekolah berhasil ditambahkan. Nah, di sini SMK Berantas yang tadinya dan sekarang ada tambahannya SMK Berantas Karangkates, karena kita tadi menambahkan Karangkates. Jadi untuk panel adminnya seperti ini, dan di sini juga sudah bisa interaktif. Nah, jadi bisa dibuka di HP ataupun di device mobile. Nah, jadi bisa dipakai di mobile dan juga sudah interaktif. Oke, kita akan lanjut ke panel guru. Kita coba guru ini. Nah, oke, sekarang ada di panel guru. Panel guru ini ada dashboard, ada magang, dan juga approval journal. Di bagian dashboard guru ini adalah untuk memantau dan mengelola siswa bimbingannya. Di sini ada total siswa yang dibimbing, siswa yang sedang magang, siswa bimbingan yang sedang magang, dan juga logbook yang telah masuk. Nah, di sini ada magang terbaru dari siswa bimbingannya atau riwayat magang. Di sini ada Ahmad Rizky Ramadan yang tadi selesai dan juga yang sedang aktif. Untuk di bagian magang, ini bisa mengelola magang, meninjau pendaftaran, dan memberi nilai siswa bimbingannya. Nah, contohnya ini Ahmad Rizky Ramadan yang tadi sudah selesai ini, kita bisa memberikan nilai. Jadi nilainya selama magang itu ada berapa? Contohnya ini nilainya akan menjadi 80. Nah, ini ada siswa Rizky Ramadan ini sedang aktif, jadi kita masih belum bisa menambahkan nilai karena dia belum selesai melakukan magang di tempat PT Teknologi Nusantara. Lalu di approval journal ini adalah kita ini mau mengapprove atau menolak jurnal yang telah dikirim oleh siswa. Nah, kita contohkan langsung saja. Kita login ke akun murid. Coba Ahmad Rizky Ramadan. Mohon maaf. Oke. Jadi di sini adalah panel siswa. Nah, di sini untuk di dashboard ada kita selamat datang, murid, nama muridnya atau nama siswanya siapa. Dan di sini ada tanggal hari ini. Dan di sini ada detail singkat mengenai siswanya. Nah, lalu di sini ada total jurnal yang telah dibuat, total jurnal yang disetujui. Ini pending, ini adalah kita mengapply tempat magang itu masih menunggu. Nah, lalu ini adalah total jurnal yang ditolak. Nah, informasi magang saat ini adalah di PT Teknologi Nusantara yang dengan guru pembimbingnya adalah Suryanto SPD. Nah, untuk waktunya ini adalah tanggal 5 bulan 3 sampai tanggal 30 bulan 10. Lalu di sini kita
ada aksi cepat, kita bisa membuat jurnal baru, lihat semua jurnal yang telah dibuat, dan juga bisa melihat info magang. Oke, langsung kita lihat jurnal harian. Di bagian ini kita membuat sebuah jurnal, jadi perharinya itu kita harus membuat jurnal untuk melaporkan apa saja yang telah kita lakukan saat magang. Nah, contoh kita sekarang. Nah, untuk penulisan jurnal ada persyaratannya. Yang pertama, minimal 50 karakter untuk deskripsi kegiatannya. Nah, deskripsi kegiatannya itu harus detail dan spesifik. Kalau tidak, itu bisa jadi nanti ditolak oleh guru pembimbingnya. Dan juga sertakan kendala yang dihadapi, itu jika ada kendala yang dihadapi. Dan juga mengupload dokumentasi pendukung untuk memperkuat laporan. Nah, jadi kita bisa mengupload file juga, tapi ini bersifat opsional, jadi tidak harus mengupload sebuah file. Dan juga memastikan tanggalnya itu sesuai dengan hari kerja atau saat magang itu tanggalnya berapa. Oke, kita contohkan hari ini deskripsi kegiatan. Hari ini saya membuat sebuah website yang dapat mengatur sistem magang siswa. Oke, kita isi seperti ini saja, lalu kita bisa simpan jurnal. Nah, jurnal berhasil ditambahkan. Nah, ini statusnya masih menunggu verifikasi. Nah, ini verifikasinya itu diverifikasi oleh guru pembimbing dari magangnya itu. Jadi kita bisa memverifikasi dari guru pembimbingnya, yaitu Pak Suryanto. Nah, sebelum memverifikasi, kita ada magang atau data magang siswa ini. Jadi di sini ada riwayat pendaftaran. Nah, di sini juga ada tempat untuk mencari magang. Nah, ini kalau sudah masuk ke tempat magang ini masih ini sedang magang. Jadi kalau sedang magang itu gak bisa daftar ke tempat yang lainnya. Jadi harus menunggu magang yang di tempat yang di apply itu sampai selesai, lalu bisa mendaftar kembali. Dan juga maksimal pendaftaran itu adalah 3. Jadi kalau sudah 3 itu tidak bisa mendaftar lagi, harus menunggu salah satu ditolak atau diterima. Nah, oke, lanjut untuk bagian jurnal harian. Kita akan memverifikasi jurnal harian si Ahmad Rizky Ramadan. Dan di sini gurunya itu tadi adalah Pak Suryanto. Nah, oke. Jadi di sini sudah masuk di bagian sini, logbook hari ini sudah ada 1. Nah, artinya sudah masuk. Logbook terbaru. Nah, di sini Ahmad Rizky Ramadan sudah mensubmit logbook hari ini atau jurnal hari ini. Nah, kita bisa mengapprove atau menyetujui atau ingin menolak jurnal yang telah dibuat oleh siswanya. Jadi kita bisa untuk melihat detail. Nah, ini bisa melihat detail yang jurnal yang telah dibuat. Nah, kita bisa menyetujui, menolak.
sesuai dengan bagaimana jurnal yang telah dibuat. Ini contoh, saya akan memberi catatan. Review jurnal berhasil disimpan. Jadi di sini bisa kita setujui atau ditolak tergantung dengan bagaimana isi dari jurnal siswa yang disubmit oleh siswanya. Oke, jadi seperti itu untuk bagian jurnal. Nah, saya akan mencontohkan di bagian magang siswa tadi. Kita coba masuk ke siswa Fajar. Nah, di sini siswa Fajar ini masih belum magang di satu tempat pun. Nah, jadi kita bisa mendaftar di tempat magang. Contohnya kita akan mendaftar ke CV Digital Kreativa. Kita bisa mendaftar dan bisa memilih guru pembimbing yang kita mau. Jadi sesuaikan dengan mata pelajaran yang diambil. Contoh di sini adalah Bu Kartika Sari. Kita bisa klik daftar. Nah, pendaftaran magang berhasil dikirim. Jadi kita harus menunggu konfirmasi dari guru pembimbing yang kita pilih tadi. Jadi di sini akan menunggu konfirmasi. Nah, di sini kita bisa mendaftar lagi. Maksimal adalah 3 pendaftaran dengan status menunggu konfirmasi. Jadi kalau sudah 3 pendaftaran dan masih belum ada yang diterima atau ditolak, itu tidak akan bisa mendaftar lagi. Nah, jadi kita lihat menunggu konfirmasi. Kita bisa mengacap atau menolak untuk magangnya di tempat ini melalui guru yang telah dipilih ini, Kartika Sari. Kita coba untuk masuk ke akun Kartika. Bentar, saya lupa password. Guru Kartika Sari. Oke, jadi di sini sudah ada di panel guru Bu Kartika Sari. Nah, jadi di sini total siswa yang dibimbing itu ada 1 yang bernama Fajar tadi. Nah, di sini akan muncul magang terbaru yang tadi kita submit. Nah, di sini ada CV Digital Kreativa yang sedang menunggu konfirmasi. Jadi kita bisa pergi ke bagian magang. Nah, lalu kita bisa meninjaunya. Nah, di sini kita akan menyetujui atau menolak pendaftaran ke tempat magang tersebut. Nah, contoh kalau kita setujui, ini tanggal mulainya hari ini contohnya, dan tanggal selesainya kita pilih bulan Mei, ini tanggal 5. Nah, ini bisa meninggalkan catatan tambahan juga, tapi ini bersifat opsional. Nah, lalu bisa mensimpan perubahan.
pendaftaran magang disetujui dan diaktifkan. Nah, jadi Fajar sudah diterima untuk magang di tempat CV Digital Kreativa pada periode tanggal 5 bulan 3 tahun 2026 sampai tanggal 5 bulan 5 tahun 2026. Untuk fungsi lain di sini ada toggle sidebar, jadi di sini bisa menghilangkan ini atau seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat lebih leluasa. Dan di sini ada notifikasi. Nah, kalau ada pengajuan magang dan jurnal siswa itu nanti akan muncul di notifikasi sini. Oke, kita coba mengajukan jurnal siswanya yaitu Fajar. Nah, sini kita coba buat jurnal baru. Ini bisa membuat jurnal di sini juga biar lebih cepat. Nah, tanggal hari ini, deskripsi kegiatan hari ini saya membuat sebuah website yang memiliki 3 role. Oke, contohnya seperti ini saja. Nah, lalu kita tambahkan. Nah, jurnal berhasil ditambahkan. Kita coba lihat ke panel Guru Kartika Sari. Nah, di sini notifikasinya akan muncul satu. Nah, di sini ada jurnal harian. Jurnal dari Fajar menunggu sebuah verifikasi. Nah, jadi kita bisa memverifikasi jurnalnya. Bisa melihat detail atau bisa langsung menyetujui atau langsung menolak. Kita coba tolak saja. Jurnal berhasil di reject atau ditolak. Nah, kita juga bisa memberi catatan untuk alasan kenapa ini kok bisa ditolak. Contohnya seperti contoh seperti ini saja. Jurnal berhasil di reject. Nah, kita coba untuk pergi ke panel siswa lagi untuk melihat jurnal kita. Nah, di sini sudah ada notifikasinya, jurnal ditolak. Jurnal tanggal 5 Maret 2026 ditolak dengan catatan masih kurang. Nah, kita bisa lihat di jurnal harian kita ini ditolak. Jadi kita bisa mengedit kembali dan juga mensubmitnya. Berhasil diperbarui dan ini mengirim ulang jurnalnya. Jadi sekian, seperti itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.